Good morning everyone. We are from group 11 to present about Eric from personality theory. First, we will introduce ourselves. My name is Revia Perbinabangun and my friend Dinul Akbar Pinem, Yos Mikael, Nurul Lisya, Sekar Sari, and Narpa Winari. Okay, first materi will be explained is Dinul Akbar Pinem. Saya akan menjelaskan biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di University Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah memperoleh gelar PhD dari Heidelberg, tahun 1922 ia belajar psikoanalisis di Munich. Dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal waktu itu tahun 1933, ia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan praktik privat di New York City. Ia pernah mengajar pada sejumlah universitas dan institut di negara ini dan di Meksiko. Terakhir, Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Muraito, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Karya yang pertama, The Economic Philosophical Manuscripts, yang ditulis pada tahun 1944. Tema dasar tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada slide ketiga, yaitu dilema eksistensi. Jadi, Fromm itu membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Maksudnya di sini adalah manusia sebagai binatang yang memiliki banyak kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi seperti kebutuhan makanan, minuman, dan kebutuhan seksual. Kemudian, manusia sebagai manusia, yaitu memiliki kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Kedua, hidup dan mati. Maksudnya di sini adalah manusia menyadari bahwa dia memiliki pikiran bahwa dia akan mati, tapi manusia itu berusaha untuk mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan setelah mati. Yang ketiga adalah ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Di sini maksudnya adalah manusia itu mampu mengkonsepkan dirinya dengan merealisasikan dirinya untuk kesempurnaan. Tapi karena hidup itu pendek atau tidak abadi, jadi kesempurnaan hidup itu tidak akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah kesendirian dan kebersamaan. Maksudnya adalah manusia adalah pribadi yang mandiri, tetapi dia tidak bisa menerima kesendiriannya. Manusia itu juga menyadari bahwa kebahagiaannya itu tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Untuk menghindari dilema eksistensi ini, Fromm membagi menjadi 2. Pertama, dengan menerima otoritas dari luar atau menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang kedua, bersatu dengan orang lain, semangat, cinta, dan kerjasama. 3. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia pada umumnya diartikan sebagai kebutuhan fisik. Oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Menurut Fromm, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu dan menjadi otonomi. 2. Kebutuhan memahami dunia, punya tujuan, dan memanfaatkan sifat keunikan manusia yang terdiri dari kebutuhan. Kebutuhan kebebasan dan keterkaitan. A. Keterhubungan. Keterhubungan mengatasi perasaan kesendirian atau terisolasinya dari alam dan dirinya sendiri. Kebutuhan keberakaran. Kebutuhan keberakaran adalah kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuat merasa nyaman di dunia atau menjadi seperti di rumah sendiri. C. Menjadi pencipta. Karena individu menyadari dirinya sendiri dari lingkungannya, mereka kemudian mengenal betapa kuatnya dan
menakutkan alam semesta ini, yang membuat mereka merasa tak berdaya. Kesatuan. Kesatuan adalah kebutuhan untuk mengatasi ekstensi keterpisahan antara hakikat binatang dan binatang dalam diri seseorang yang terpisahkan. Identitas. Kebutuhan identitas adalah kebutuhan untuk menjadi diri sendiri, kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai suatu yang terpisahkan. 2. Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Kerangka orientasi. Orang membutuhkan peta mengenai dunia sosial dan dunia alamiah. Tanpa peta, itu dia akan bingung dan tidak mampu bertingkah laku yang dengan baik. B. Kerangka kesetiaan. Kebutuhan untuk memenuhi tujuan hidup yang mutlak. Orang membutuhkan sesuatu yang dapat menerima seluruh pengabdian hidupnya. Keterangsangan atau stimulus. Kebutuhan untuk melatih sistem saraf untuk memanfaatkan kemampuan daya otak. Manusia membutuhkan sekedar stimulus sederhana. Keefektifan. Kebutuhan ini untuk menyadarkan ekstensi dari melawan perasaan tidak mampu dan melatih kompetensi atau kemampuan di dalam dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sekarsari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme escape from freedom atau melarikan diri dari kebebasan. Menurut Fromm, orang yang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan pribadinya. Pada dasarnya, ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan, diantaranya 1. Kebebasan positif, yaitu berusaha untuk menyatu dengan orang lain tanpa meninggalkan kebebasan dan integritas pribadinya. Yang kedua, memperoleh rasa aman, yaitu dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan keseluruhan individualitas dan integritas diri kepada sesuatu. Ada 4 mekanisme pelarian yang terpenting, yaitu antara lain 1. Otoritarianisme, yaitu kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian dan menggabungkannya dengan sesuatu yang di luar dirinya untuk memperoleh kekuatan yang tidak dimilikinya. Yang kedua, perusakan, yaitu berakar dari perasaan kesepian, isolasi, dan tidak berdaya. Dan yang ketiga, penyesuaian, yaitu bentuk pelarian dari perasaan kesepian dan isolasi berupa penyerahan individualitas dan menjadi apa saja yang diinginkannya. Dan yang terakhir, kebebasan positif. Pada dasarnya, manusia bisa mendapatkan kebebasan positif dengan cara pengungkapan spontan dari potensi rasional dan emosional. Selanjutnya, karakter sosial dan gangguan kepribadian. Yang pertama, karakter sosial atau orientasi karakter. Kepribadian tercermin pada orientasi karakter yang dimiliki oleh seseorang, yaitu cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang lain. Fromm percaya bahwa karakter ialah sebagai pengganti kurangnya insting. Fromm membedakan karakter sosial menjadi 2. Yang pertama, productiveness atau karakter yang berorientasi positif. Orientasi produktif memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kerja. Manusia yang sehat menilai kerja bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengekspresian diri secara kreatif. Yang kedua, cinta. Cinta yang produktif dicirikan dengan 4 kualitas cinta, yakni perhatian, tanggung jawab, pengenalan, dan penghargaan. Yang ketiga, ada pemikiran. Pemikiran yang produktif tidak dapat dipisahkan oleh kerja dan cinta yang produktif, serta dimotivasi oleh orang lain. Yang kedua, ada non-productiveness atau karakter yang berorientasi negatif. Fromm menggunakan istilah non-produktif untuk menekankan cara-cara yang gagal dalam menggerakkan manusia untuk lebih dekat dengan kebebasan positif dan realisasi diri.
Yang kedua, gangguan kepribadian. Orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian menurut Fromm adalah orang-orang yang mengalami masalah terhadap kerja, cinta, dan pemikiran yang produktif. Fromm menjelaskan 3 jenis gangguan kepribadian, yakni yang pertama, nekrofilia, yaitu ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat kematian serta kecenderungan untuk menghancurkan kehidupan. Yang kedua ada malignan narsisism, yaitu kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghancurkan orang-orang yang dianggap inferior dan orang-orang yang menganggap dirinya superior. Yang ketiga ada encounter symbiosis, yaitu kecenderungan yang ekstrim terhadap ibu atau figur seorang ibu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nurlisha. Selanjutnya ialah psikoterapi. Di sini pertama, Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakan psikoanalisis humanistik. Maksudnya ialah terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi yang disebut dengan kecemasan dasar. Yang kedua, Fromm lebih menekankan pada aspek interpersonal dan hubungan terapeutik, yakni psikoanalisis humanistik yang menekankan pada aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Maksudnya tujuan terapi Fromm ini agar klien memahami diri sendiri terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat memahami orang lain. Yang ketiga, Fromm yakin bahwa klien mengikuti terapi untuk mencapai kepuasan dan kebutuhan dasar kemanusiaannya, yaitu keterhubungan, keberakaran, transendensi, perasaan identitas, dan kerangka orientasi. Oleh karena itu, terapi harus dibangun melalui hubungan pribadi yang baik, yang dimana itu dapat tercipta melalui komunikasi yang tepat, penuh konsentrasi, kasih sayang, dan perasaan keterlibatan. Hal-hal ini dapat mengembalikan perasaan klien sebagai manusia yang bebas. Baiklah, untuk kesimpulan dari kelompok kami ialah teori dasar tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Fromm menyebut kepribadian yang sehat adalah yang berorientasi produktif dan yang tidak berkepribadian sehat adalah yang berorientasi non-produktif. Orang yang memiliki gangguan kepribadian menurut Fromm akan mengalami masalah dalam bekerja, mencintai, dan berpikir secara produktif. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakan psikoanalisis humanistik. Fromm lebih menekankan pada aspek interpersonal dari hubungan terapeutik.